Perkenalkan, nama saya Alberto Regeno. Saya Meli Anderia. Saya Meliza Zelin. Saya Abdul Zikri. Saya Dimas Pepriansa. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan tugas video yang bertema Wawasan Nusantara. Selamat menyaksikan. Different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menempatkan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia sebagai landasan utama untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara memiliki beberapa aspek penting. Pertama, meliputi wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, perairan, dan udara di atasnya, serta berbagai organisasi yang berfungsi sebagai forum bagi masyarakat Indonesia untuk menjalankan kehidupan dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Selanjutnya yang kedua, mencakup nilai-nilai dan tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang 1945 serta aspirasi yang berkembang di dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengembangkan sikap toleransi adalah salah satu cara untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan membangun sikap toleransi dan empati terhadap perbedaan pendapat, agama, dan budaya, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. Misalnya, kita dapat mengikuti kegiatan keagamaan lain, mengunjungi tempat ibadah lain, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi dapat menjadi kekuatan dan kekayaan bagi bangsa. Keberagaman adalah salah satu kekuatan terbesar Indonesia. Dengan berbagai agama, adat istiadat, dan tradisi, bangsa ini menunjukkan bahwa perbedaan dapat menjadi sumber harmoni. Konsep Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Di dunia yang beragam ini, perbedaan agama bukanlah penghalang untuk bersatu. Kita semua memiliki tujuan yang sama, hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, cinta, dan toleransi. Namun realitanya, beberapa di antara kita masih ada yang menolak atau mendiskriminasi orang berdasarkan keyakinan agama mereka, melakukan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap individu, menyebarkan ujaran kebencian, melakukan perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan agama mereka, seperti dalam pekerjaan atau pendidikan. Nah, Wawasan Nusantara memiliki beberapa fungsi. Pertama, menjaga wilayah Indonesia. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai landasan utama menjaga wilayah Indonesia, termasuk teritorial, integritas, dan kedaulatan negara. Kedua, meningkatkan ketahanan negara. Dengan memahami dan mengamalkan wawasan Nusantara, bangsa Indonesia dapat meningkatkan ketahanan nasional dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Yang ketiga, mendorong pembangunan nasional. Wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi pembangunan nasional, memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara menyeluruh dan merata di setiap wilayah Indonesia. Yang keempat, meningkatkan hubungan internasional. Dengan memahami posisi dan perannya dalam konteks global, Wawasan Nusantara dapat membantu Indonesia dalam menjalin hubungan antar internasional yang seimbang dan saling menguntungkan. 5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat. Wawasan Nusantara mendorong partisipasi masyarakat dalam
pembangunan, dan pengambilan keputusan, sehingga terciptalah rasa memiliki dan tanggung jawab bagi bangsa dan negara. Yang keenam, meningkatkan kesadaran bela negara. Dengan memahami wawasan Nusantara, masyarakat Indonesia dapat meningkatkan kesadaran bela negara yang merupakan wujud cita tanah air Indonesia dan kesediaan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, meningkatkan kerjasama regional. Wawasan Nusantara dapat menjadi landasan bagi kerjasama regional seperti ASEAN untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan regional. Nah, dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi salah satu konsep yang penting dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Menggunakan produk lokal adalah salah satu cara untuk mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kemandirian bangsa. Dengan menggunakan produk-produk dalam negeri, kita dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Selain itu, kita juga dapat mempromosikan kerajinan lokal dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Dengan demikian, kita dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dan memperkuat perekonomian bangsa. Jadi, wawasan Nusantara membentuk kesadaran bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh, tidak terpecah oleh perbedaan daerah, Suku, agama, atau budaya. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa.